pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Tak mengherankan jika tradisi dan kebudayaan Melayu begitu melekat pada kehidupan masyarakatnya. Keberadaan Keraton Al-Wazihobilah Kesultanan Sambas diyakini menjadi asal muasal lahir dan berkembangnya tradisi dan budaya Melayu di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Dari kota Pontianak, jarak yang harus ditempuh menuju Kabupaten Sambas adalah sekitar 225 km. Letak Kabupaten Sambas berada di pantai barat paling utara dari Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di sebelah timur, Laut Cina Selatan di sebelah barat, Kota Singkawang di sebelah selatan, dan sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Dalam perjalanan dari kota Pontianak menuju Kabupaten Sambas, Anda pasti akan melewati Tugu Katulistiwa. Dan tentu saja, sayang kalau kita tidak mampir. Dari kota Pontianak menuju Kabupaten Sambas, kita pasti akan melewati Tugu Katulistiwa yang merupakan landmark atau ciri khas dari kota Pontianak. Seperti apa dalamnya? Yuk kita intip! Untuk memasuki Tugu Katulistiwa ini tidak dipungut biaya alias gratis. Di bagian dalam bangunan tugu yang pertama kali dibangun pada tahun 1928 ini difungsikan seperti museum yang berisi banyak sekali foto-foto dokumentasi Tugu Katulistiwa ini dari masa ke masa. Di dalam tugu, pengunjung bebas berfoto-foto atau menambah pengetahuan tentang tata surya dari poster dan foto yang terpasang. Selain itu, oleh-oleh berupa miniatur Tugu Katulistiwa juga bisa dibeli di sini. Karena perjalanan masih jauh, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya kami tiba di Kabupaten Sambas. Dan lokasi pertama yang kami singgahi adalah Komplek Wisata Sejarah Istana Al-Wazihobilah Kesultanan Sambas. Kita menjelajahi kota Sambas, nah kita mampir dulu nih di Istana Al-Wazihobilah Kesultanan Sambas. Istana inilah yang menjadi asal muasal berdirinya kota Sambas. Nah, saya udah nggak sabar nih untuk masuk ke sana. Yuk kita sama-sama masuk yuk. Cermin besar ini apa Pak ceritanya? Itu persembahan dari kerajaan Inggris. Berkat jagung kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya,
Usaha saya sudah dibantu oleh KBDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang. Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Meski telah berusia 381 tahun, Kabupaten Sambas yang ada saat ini baru diresmikan sebagai Kabupaten Pemekaran baru sejak tahun 1999 yang ditandai dengan berpindahnya ibu kota kabupaten dari kota Singkawang ke kota Sambas. Momen ini sangat penting dan bersejarah bagi masyarakat Sambas sehingga selalu dirayakan hampir setiap tahun. Salah satu potensi andalan pariwisata sejarah di Kabupaten Sambas, Istana Al-Wazi Kubilah. Jika dihitung dari awal berdirinya pada tahun 1632, maka Istana Kesultanan Sambas kini telah berusia kurang lebih 380 tahun. Namun, usia bangunan keraton yang ada saat ini barulah berumur sekitar 82 tahun. Istana ini dibangun di tepi muara pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau yang kala itu sangat strategis untuk jalur transportasi dan perdagangan. Untuk memasuki area istana, pengunjung akan melewati dua buah gapura. Gapura pertama merupakan pintu gerbang untuk memasuki alun-alun dan sekaligus pembatas jalan umum dengan area istana. Sedangkan gapura kedua membatasi alun-alun dengan halaman istana. Di tengah alun-alun keraton, berdiri tegak tiang bendera yang berbentuk tiang layar kapal yang menandakan kejayaan Keraton Sambas di bidang maritim. Di bawah tiang bendera terdapat 3 meriam yang berasal dari Belanda dan Inggris. Di masa kejayaannya dulu, Keraton Sambas merupakan pusat pemerintahan dari 7 keraton di Kalimantan Barat. Meski terdapat beberapa bagian bangunan dan benda peninggalan yang tampak luput dari pemeliharaan, tapi secara keseluruhan, bangunan keraton yang direnovasi total pada tahun 1930 ini cukup terawat. Untuk bisa melihat kondisi dalam keraton, terlebih dahulu saya menemui Pak Daeng Rahmadi yang sudah berpuluh tahun menjadi kepala rumah tangga sekaligus penjaga istana ini. Tak hanya memberi izin, Pak Daeng Rahmadi juga bersedia menemani saya berkeliling di dalam keraton yang kini seolah telah beralih fungsi sebagai museum ini. Ruang pertama yang kami masuki adalah ruangan yang berisi tirai kelambu, yakni sejenis pelaminan yang dulunya sering dipakai oleh keluarga kerajaan untuk berbagai acara adat seperti pernikahan, sunatan, dan acara adat lainnya. Ini pelaminan ya Pak ya? Ya, pelaminan. Cuma untuk pelaminan aja atau ada untuk acara-acara lain? Kalau ini memang kami khususkan, jadi masyarakat Sambas pada umumnya Melayu tidak menyimpang dari yang arah ke lain. Beginilah adat istiadat perkawinan ataupun sunatan masal. Oh, sunatan juga pakai begini. Di samping ruang tirai kelambu terdapat kamar tidur sultan. Hampir semua benda peninggalan di kamar ini masih asli, seperti tempat tidur dan beberapa pakaian adat yang tertata rapi di etalase kaca ini. Begitupun dengan guci hadiah dari dinasti Ming yang berusia hampir 600 tahun serta beberapa benda peninggalan lainnya. Di semua bagian ruangan ini terpajang foto-foto sultan dan anggota keluarga keraton dari beberapa generasi. Foto-foto bangunan lama keraton ini juga dipajang di ruang tamu yang juga terdapat 4 cermin besar yang antik hadiah dari pemerintah Inggris dan Belanda. Selain bangunan utama, di area istana ini juga berdiri Masjid Jami atau Masjid Agung Kabupaten Sambas.
Di samping bangunan utama keraton, terdapat pula gudang pusaka yang berisi berbagai benda pusaka dan senjata peninggalan sultan dan para panglimanya. Ini adalah gudang pusaka Istana Al-Wazi Kubillah Kesultanan Sambas. Masuk yuk. Setelah puas berkeliling di Keraton Al-Wazi Kubillah ini, saya pun berpamitan dengan Bapak Daeng Rahmadi. Setelah ini, kita akan mencicipi makanan khas Sambas, yaitu bubur pedas. Wah, ini dia nih bubur pedas khas Sambas. Bubur pedas itu terbuat dari beras yang ditumbuk. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap. Karena lokasi warung bubur pedas tak jauh dari keraton, saya memutuskan untuk berjalan kaki menyeberangi jembatan kayu, meski harus sesekali menghindari pengendara motor yang melintas. Kantin Ulan ini adalah salah satu kantin yang dikenal memiliki bubur pedas yang sangat enak. Yuk kita cicipi. Sambil menunggu pesanan dibuat, saya penasaran untuk melihat bahan dan proses pembuatan bubur pedas. Ibu, apa aja nih Bu bahan-bahannya Bu? Bahan-bahannya midi, Pakis, toge, ini toge Bu ya. Wah, ini dia nih bubur pedas khas Sambas. Bubur pedas itu terbuat dari beras yang ditumbuk dan dioseng. Dan kemudian ditambahkan bumbu dapur. Ini wanginya khas nih. Katanya ditambahin sama daun kesum.